seni dan budaya yang mengobati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Tetap semangat ya. Nah, akhir-akhir ini kita melihat adanya fenomena terjadinya segregasi sosial ya, atau munculnya tembok-tembok virtual yang secara tiba-tiba memisahkan kita dengan yang lain. Di satu sisi dengan adanya medsos, IT, itu membuat sekat-sekat ideologi, sekat-sekat kultural, sekat-sekat etnis kita seolah-olah jebol. Karena apa yang kita bahas, apa yang terjadi, apa yang kita lihat, itu secara otomatis melampaui semuanya. Bahkan sekat itu hampir tidak ada sekarang ini. Tapi di sisi lain, secara tidak sadar, kita hidup dalam segregasi sosial. Kelompok-kelompok, komunitas, bahkan pihak partai, pilihan, hobi, dan lain sebagainya. Teknologi mengelompokkan kita. Sehingga tembok-tembok ini tidak terlihat tapi ada. Tidak mewujud tapi terasa. Nah, yes, inilah pentingnya kita mencari apa ya yang kira-kira bisa mentautkan dan bisa menjebol segregasi yang ditimbulkan oleh dunia maya yang katanya konon menjebol tembok-tembok dan dinding-dinding yang lain, tapi ternyata menimbulkan tembok-tembok baru yang memisahkan kita. Beda calon pilpres tiba-tiba kita berjarak gitu ya. Beda partai politik tiba-tiba kita berjarak. Yang menyedihkan lagi agama yang mestinya menjadi perajut terhadap perbedaan ini. Maaf, justru menjadi alat untuk melegitimasi perbedaan-perbedaan dan menjadi tembok-tembok yang menyekat dan memisahkan ini. Ada satu yang menurut saya kita perlu menciptakan oase baru. Yang itu sebetulnya sudah ada tapi perlu kita gali, yaitu seni dan budaya. Karena di kesenian, di kebudayaan ini sebetulnya kita bisa bersatu bersama. Apapun agamanya, apapun hobinya, apapun ideologinya. Begitu kita berkumpul bersama-sama melaksanakan satu ritual agama, menikmati seni. Semuanya bisa enjoy bareng, happy bareng gitu ya. Kita menikmati musik gitu ya. Begitu musik bunyi, mau yang etnis apa saja, pilihan politik apa saja, bisa enjoy bareng. Untuk inilah saya bisa mengingat bahwa sebetulnya kebudayaan dan kesenian ini bisa merajut keberagaman, menjebol sekat-sekat perbedaan yang mungkin terjadi di antara kita. Maka ketika politik memecah belah, ketika agama menimbulkan segregasi sosial, karena kesalahan pemahaman dan kesalahan penyampaian dalam misi agama yang sebetulnya itu bisa menjadi oase. Maka di sini kebudayaan kesenian adalah oase yang bisa merajut keberagaman kita. Di era yang sekarang hiruk pikuk soal pilihan politik, soal pilihan terhadap itulah, yuk kita tetap happy. Kita kembangkan kebudayaan, kita kembangkan kesenian supaya kita bisa senang bersama, happy together, fun together, dan lain sebagainya. Yang penting hidup tetap enjoy dan fun. Karena ada dua kemungkinan ini. Dengan adanya seni akan mengolah rasa, mengolah dan menghidupkan rasa kita. Kalau rasa kita hidup, jiwa kita hidup, maka kita akan bisa bersatu bersama dan menumbuhkan kebahagiaan antara satu dan lainnya. Itulah guys, agama yang kita yakini perlu didekati, diaktualisasikan, diekspresikan dengan kebudayaan. Ideologi yang kita yakini perlu didekati dengan kebudayaan supaya hidup kita menjadi lebih manusiawi. Karena kebudayaan lah yang membuat manusia tetap menjadi manusia. Ketika agama memecah belah karena kesalahan dalam memberikan tafsir, ketika agama membuat kita berbeda karena adanya kepentingan, ketika politik membuat kita berjarak, maka kesenian, kebudayaan merajut, menyatukan, dan memperkokoh persaudaraan. Oke guys, selamat berkebudayaan, selamat berkesenian di tengah hiruk pikuk politik yang mungkin membuat kita terjebak pada perbedaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alsastro atau lengkapnya Dr. Ngatawi Alsastro SAG MSI adalah seorang sosiolog, budayawan, dan tokoh agama di Indonesia. Alsastro
aktif beraktivitas sebagai akademisi dan berkesenian, serta selalu keliling Indonesia menyapa berbagai kalangan masyarakat sebagai upaya untuk terus merajut keberagaman bagi Indonesia Raya.